wadah itu diletakkan di pikiran atau sudut dari rumah beliau. Hingga suatu saat beliau itu pergi atau keluar dari rumah dan perkara yang sangat penting. Beliau lupa untuk membuangkan bekas. Itu ada salah satu daripada orang yang terdekat dengan Nabi itu hendak membersihkan rumahnya Nabi. Ya. Dapat dia bekas apa itu? Maka oleh orang itu diminum. Oleh orang itu diminum. Dia nggak tahu. Oleh orang itu diminum. Lalu Nabi terburu-buru teringat akan hal itu dan mendapati barang itu pun telah diminum. Maka itu ditanyakan, mana ya? Ya, udah saya minum. Oh itu, maka dijawab oleh yang orang tersebut, tidak ada air yang paling nikmat seumur hidup ya Rasulullah selain dari yang saya minum tadi. Tidak ada yang paling nikmat. Karena Nabi itu kesempurnaan. Makanya ini pun perlu kita cross check lagi kebetulannya kamu. Jangan diterima mentah-mentah. Mentah-mentah yang menyampaikan berjenggot panjang pun percaya aja. Cek dulu. Tentang jenggot Ustaz itu. Pada kesempatan kali ini fi sifati Isa sallallahu alaihi wasallam. Wa khaba wa khubzihi. Yaitu pasal yang pertama menceritakan tentang sifat kehidupan Nabi dan makanannya ataupun roti yang hari-hari beliau makan. Bagaimana itu sifat makan Nabi, gimana sifat makannya. Jadi kita timbang dengan sifat makan kita. Di sini lebih kurang. Sami'tu Nu'mana, ini daripada Ansimakin ya, bin Harbin. Ada sahabat namanya Simak bin Harbin. Aku mendengar daripada Nu'man ibn Bashir. Nu'man bin Bashir ini Masya Allah ya, sahabat Nabi yang pandai membuat Nabi tersenyum. Nu'man bin Bashir. Ya, sering dengar kisahnya kan, Nu'man bin Bashir yang pernah menjual khalifah. Kalau silap dijualnya Khalifah Umar, kalau nggak silap itu. Khalifah Umar atau Khalifah Abu Bakar. Dijual oleh Nu'man bin Bashir. Ya. Alastum fi ta'ami wa syarabin ma syi'tum. Bukankah kalian makan dan minum itu suka hati kalian? Kita kan gitu. Mau makan apa suka kita, mau minum apa suka-suka kita. Pokoknya suka hati kita lah. Tidak ada yang bisa mengatur menu makan kita. Kita yang mengaturnya. Bebas. Apa yang mau kita makan, menu apa yang mau kita buat, bebas. Tidak ada yang mau jam berapa makan, bebas. Mau sepiring, 2 piring, 4 piring, 5, enggak, bebas. Tidak ada yang mengatur. Laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah melihat nabi kalian. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau. Wa ma yazidu min taqali ma yamla'u batnuhu. Tidaklah yang beliau dapatkan kecuali kurma kering yang memenuhi perut beliau. Kurma kering itu kan udah rapat apanya? Udah tinggal tinggal kulit
Kering kan itu, kempes sudah dia ya. Kering. Ya. Itulah yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana aktsara ta'amihi Rasulillah, dan adalah Nabi itu paling banyak bentuk makanannya at-tamru wal ma'u. Paling banyak Nabi itu makan kurma dan minum air. Seumur Nabi itu paling banyak makannya. Kita itu paling banyak makan Nabi paling banyak makan kurma sama air, itu aja cuma. Kurma, air, kurma itu cuma yang dimakan oleh Nabi. Ya. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Siti Aisyah beliau berkata, kunna ala Muhammad, kami adalah keluarga Nabi Muhammad, namkuthu syahran ma nastauqidu bin narin in huwa ila tabrud wal ma. 2 bulan di rumah kami tidak ada hidup api. 2 bulan tidak ada hidup api. Kami makan kurma dan minum air saja. 2 bulan. Kita cobalah tes. Gak ada paketan, gak ada paket. Cobalah tes. Ini kehidupan Nabi. Tes gimana? 2 bulan gak hidup kompor, hanya makan kurma, minum air. Keluarga Nabi. Gimana nih? Paket habis gelisik. Penting bala kita terus mana nih. Susah hidup kita. Yuk, memang hidup di akhir zaman ini serba sulit. Paket habis gelisik. Gelisah. Lagi gak ada air. Mati lampu apa? Token gelisah. Gaji nggak turun-turun, gelisah, bingung. THR nggak datang-datang, bingung. Komplain nanya, udah gokit, udah gokit, mango. Satu hari 10 kali nanya gokit, mango, gokit saya. Gokit ada medal gaspol. Ya. Wa fi riwayatin Bukhari wa Muslim, pada riwayat Imam Bukhari dan Imam, kanat Aisyah radhiyallahu taala anha taqul Urwah, wallahi ya ibna ukhti, adalah Siti Aisyah berkata kepada Urwah, demi Allah wahai anak saudariku yang perempuan. Berarti apa yang diberinya? Apanya namanya? Berinya. Terbit 6.29, berapa menit lagi? Jam 6:04. Hah? 30 menit lagi. Maka dia mengatakan, in kunna lananzuru ila hilalin summa hilalin summa hilal. Kami itu ada melihat hilal. Hilal maksudnya anak bulan yang pertama itu kan. Hilal berarti tengok hilal habis hilal, tengok hilal lagi, habis hilal, tengok hilal lagi. Berapa berarti itu? 3 kan, tapi di sini kan salasati ahillatin, 3 kali hilal fi syahraini, dalam 2. Wa ma'uqida fi abiyati Rasulillahi alaihi wasallam narun,
selama 2 bulan 3 kali hilal tidak pernah hidup api kompor di rumah Nabi. Tidak pernah hidup api kompor di rumah Nabi. Gak ada api, ya, gak berasap. Dapur Nabi tidak berasap 2 bulan. Kita kalau nggak ada yang dimasak, berasap mulut istri kita. Iya kan? Buat status menyala bangku. Berasap ya. Mana kita? Berasap. Baju hari raya belum berapa hilalnya? Berasap. Kue belum berapa hilalnya? Berasap. Apalagi betul-betulan gak ada asap di rumah. Allah. Qultu ya khalati, wahai saudara ibuku, kata yang tadi nah, beri yang tadi nah. Wahai saudara ibuku, kalau bahasa kita wahai apunku, itulah kira-kira ya. Wahai apunku, fama kana yu'ayyisukum, apa yang membuat kalian hidup 2 bulan itu? 2 bulan yang kalian lalu itu kan hidup. Apa yang membuat kalian hidup selama 2 bulan itu? Qalat aswadani. Siti Aisyah mengatakan 2 hitam. Ya, 2 hitam. At-tamru wal ma, makan kurma dan minum air, itu juga. Makan kurma, minum air 2 bulan. Dan memang sebenarnya ternyata termasuk hikmahnya, kan ada itu disampaikan oleh ulama-ulama kita kan. Siapa yang makan kurma 3 butir setiap pagi, maka akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Makanya kita harus percaya dengan kehidupan Nabi, bahwasanya pada kehidupan Nabi itu tidaklah pada perkataan Nabi kecuali hikmah di belakangnya. Tidaklah pada perbuatan Nabi kecuali hikmah di belakangnya. Tidaklah pada diamnya Nabi kecuali hikmah di belakangnya. Coba dites dulu. Jadi ini kehidupan mesti ada hikmahnya. Ya. Karena tidak mungkin Nabi itu berbuat segala sesuatu itu ya di luar koridor daripada wahyu. Itu tak mungkin Nabi itu. Mesti perbuatannya itu di atas apa namanya? Rel wahyu dia itu Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka sungguh ya Muhammad, engkau memiliki akhlak yang agung. Coba tes dulu, yang punya penyakit pengeluh apa, coba tes makan kurma 2 bulan dulu. Tes dulu. Maksudnya itu aja makan Ustaz. Ikan jelas itu, kurma dan air. Tapi tambah penyakit juga. Ini. Standar Badan Gizi Nasional. Kemudian illa annahu kana li Rasulillah, kecuali Nabi itu punya tetangga daripada kaum Ansor. Nabi punya tetangga kaum Ansor. Wa kanat lahul manaih, fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayusqinahu. Jadi sahabatnya itu mengirimkan susu kepada Nabi, tetapi susu itu malah diberikan kepada sahabat untuk diminum. Dikasih susu, lalu susu itu ya. Wa an Abi Thalhah, daripada Abi Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu, sakauna ila Rasulillah,
mengadu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a. Lapar. Kami mengadu sama Rasulullah tentang perut yang lapar. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Maka kami buka. Jadi kan kebiasaan orang Arab itu, kalau dia udah nggak ada nasi makan lama itu, diikatnya batu ke perutnya itu. Oh, ini pun coba tes dulu. Orang kena asam lambung coba tes gitu. Coba tahu gitu. Ini kan tes dulu. Buat mana terasa sakit, jadi ikatkan batu. Kat sama. Ya cuma sehat atau kelanggar. Memang kehidupan Nabi itu kalau kita timbang sekarang seolah-olah kita akan mengira kehidupan yang aneh. Kehidupan yang aneh. Kehidupan yang aneh. Ya, jadi sahabat itu ngikat batu. Ini banyak hajarin berarti batu berarti berapa batunya? Kemudian farafa'a Rasulullah alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Nabi pun bukanya dua juga batunya. Sama seperti sahabat. Sahabat pun ikat batu saking laparnya. Nabi pun ikat batu saking kemana lari? Ya, itu saking. Dan ada kami pernah mendengar ucapan daripada Siti Aisyah, kalian tidak akan pernah paham kepada ajaran agama Islam ini sebelum kalian pernah merasakan lapar 3 hari berturut-turut. Kalau kalian tidak pernah dihampiri oleh rasa lapar 3 hari berturut-turut dalam memperjuangkan agama, mustahil kalian akan paham akan agama ini. Kita pernah gak kadang-kadang demi untuk, kadang-kadang kan begini, aku masih sanggup menahan ini. Saudaraku sana nanti lapar, takut aku murtad dia. Kita lebih mengutamakan kadang-kadang sehingga kita pada diri kita sendiri pun kita perjuangkan agama, membela agama itu sampailah, maka kita akan dapat paham daripada agama itu apa sebenarnya. Kita akan bisa paham itu, misalnya sholat itu Allah akan kasih paham sama kita. Sebagaimana sahabat-sahabat dahulu ketika diperintah oleh Nabi menggali parit khandak dalam keadaan lapar. Perut diikat dengan batu, menggali. Bahkan Nabi itu pernah satu saat Bima Makna menyampaikan, Bima Makna ya, tidak ada yang lebih kutakutkan pada kalian nanti di penghujung zaman kecuali berseraknya makanan dan nikmat kepada kalian. Berseraknya makanan dan nikmat di mana? Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Karena kenapa? Karena perut yang tidak pernah dihampiri oleh rasa lapar untuk menegakkan dan memperjuangkan agama, mustahil dia akan paham dan mengerti akan tujuan agama. Mustahil dia bisa paham mengerti. Mustahil. Buktinya apa? Buktinya seperti ini. Kita akan mengatakan kami tidak ada apapun bukaan kami di rumah. Tidak ada apapun. Padahal dia buka itu nasinya ada, sayurnya ada, lauknya ada. Katanya tidak ada apapun bukaan kami. Karena dalam pikiran dia bukaan itu di luar makan, di luar minum, di luar ikan. Pokoknya kalau ada nasinya, ada lauk pauknya, ada airnya, ada gasnya, ada toketnya,
Itu belum buka menurut umat. Buka itu kalau udah ada apa tuh? Endol, apa lagi? Mie, apa lagi tuh? Risol, rabi, ya es buah, es jus, apa lagi? Steler. Kan begitu sekarang pikiran. Sehingga ini kan kita biasakan kepada anak kan. Kebiasaan ini akan dilestarikan oleh anak ke cucu kita. Padahal sebenarnya kalau kita buka puasa itu udah ada air, udah ada makanan yang dimakan, ada lauk pauknya lengkap, itu udah buka, udah mewah kali itu. Udah mewah kali itu. Maksudnya begini, maksudnya supaya kita itu bisa bersyukur zaman sekarang ini. Coba 3 hari. Gara-gara kambing Surabaya Alisa. Panitia. 3 hari ya coba. Coba 3 hari dulu ya. Ini di kode kayak materinya tadi. Ya, hemat semua. Kemudian pimamana ini ada keterangan yang lain. Ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya. Banyak sekali orang ketika hidup di dunia makanannya penuh dengan kenikmatan. Pagi-pagi udah berangkat ke kedai kopi makan nasi gurih, minum apa? Minum kopi teh tarik sambil goyang kaki kan. Menikmati hidup banyak itu. Kayak gitu. Siang-siang nanti bakpia kan minum dingin-dingin jus. Iya kan? Sambil bersendar buka HP nengok transferan masuk. Nikmat. Malam-malam makan apa namanya? Berasu apa? Dipenuhi dengan nikmat. Berapa banyak orang di dunia dipenuhi hidupnya dengan kenikmatan. Ja'iatun ariyatun yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat kebanyakan dari mereka telanjang, tidak punya pakaian, hina kelaparan pada hari kiamat. Kasih juga. Kelas drama. Sekarang kan begini, kita dekeng kita ada nggak di Yaumul apa? Ada nggak dekeng kita di apa? Di Yaumul Kiamah? Punya dekeng nggak kita? Orang dalam ya? Orang dalam. Ada nggak orang dalam kita? Yaumul Kiamah. Ada nggak kira-kira? Nah, siapa yang mendekeng kita nanti Yaumul Kiamah? Orang pusat malaikat, panitia. Dari mana dia? Nggak apapun tidak mempan dia. Lurus-lurus saja. Banyak manusia ini kehidupan nikmat kan begitu. Makan nikmat, tidak pernah susah. Bahkan ada salah satu perempuan unik. Ada perempuan unik. Gimana tuh? Ditengoknya kehidupannya dengan suaminya, tidak pernah susah. Tak pernah susah. Makan ada, nikmat, akhlak suami bagus, tidak pernah susah hatinya. Oh ini dah iya nih katanya. Mulai ya? Iya nih katanya. Cari masalah nih. Karena beliau pernah mendengar orang yang tidak pernah merasakan susah, itu masuk neraka. Saji. Orang yang gak pernah merasakan susah, itu masuk neraka. Akhirnya ini gak betul nih katanya. Begitu datang lakinya, bang aku minta cerai. Apa salah aku dek? Apa salah aku? Apa alasan? Aku minta cerai, nama aku lagi sama kau. Ini
apa? Ayo pergi kita jumpai dulu. Aku tidak setuju ini dengan apa, nggak ada angin, nggak ada petir, siang bolong minta ini. Nggak, aku setuju, nggak mau. Kan pusing kepala lakinya. Walan pun nggak nengok lakinya lagi. Pergi orang mau mengadu. Akhirnya kalau jalan nggak ditengoknya, ada apa buntul di jalan itu. Di kena kakinya tepuak. Luka apanya nih? Ketawa istrinya. Wow, tak jadi cewek bang. Kenapa katanya? Udah susah bang. Udah susah bang. Lo berumah tangga malah nunggu susahnya. Lo kok susah kami ya? Bukan susah kami ya. Kita kira-kira susah kan? Kerja di sini nyambi, kadang-kadang mau nabrak orang, ngejar jam tayang kan itu. Nah, ada tak pun lampu, bisa nanti itu mah. Waktu ini, masya Allah, luar biasa. Iya kan? Kita kalau nggak dikasih susah, bahaya. Tapi susah yang kita terima itu tetap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberikan beban kepada kita kecuali itu kita tuh mampu untuk memikulnya, membebani, mesti mampu gitu. Kemudian di sini dikatakan lagi ala rubba mukrimun li nafsihi wa huwa laha muhin. Banyak sekali orang yang merasa mulia pada dirinya, padahal hakikatnya dia itu menghinakan dirinya. Banyak ya. Ala rubba muhinin. Dan banyak sekali orang yang hina ya terhadap dia nggak punya nilai, dia datang dia nggak ditanya, pergi dia nggak dicari. Nah, pokoknya kalau dia pergi nggak ada, nggak dicari, datang nggak ditanya. Ada nggak macam itu kita? Terbit 629, berapa menit lagi? 15. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada ini wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku ada di tangannya, minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, tentang nikmat yang nikmat itu pasti akan ditanyakan kepada kalian pada hari kiamat. Dhillun baridun wa rutabun thayyibun wa ma'un baridun, yaitu tempat tinggal yang nyaman akan ditanya oleh Allah. Kemudian kurma yang baik akan ditanya oleh Allah, dan air minum yang sejuk akan ditanya oleh Allah. Semua pasti akan ditanya. Jangan kita kira rumah pakai AC akan ditanya oleh Allah yaumul qiyamah. Rumah pakai kipas angin ditanya. Semua nikmat yang kita nikmati akan ditanya pada hari kiamat.
Makanya Islam itu menentang mubadir. Tabzir itu ditentang oleh Islam dan identik orang yang mubazir itu teman dengan setan. Bestie dia. Semua nikmat akan ditanya. Gak ada satu nikmat pun tidak. Semua nikmat akan ditanya. Kalau pakai bahasa alasnya, nakan serimah sopu seranting itu ditanya oleh Allah yaumul kiamah. Dari mana itu? Lawe senitik itu ditanya oleh malaikat yaumul kiamah. Apa jawab kita buat? Ya. Kemudian semangat dikasih. Jabat tanya ya pun. Jabat tanya. Dari bayar ya pun. Jabat tanya gitu. Allah Akbar. Ketua yayasan tanya nih. Tanya aja tuh. Proposal nggak sih? Allah. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaztami indahu ghadaun, tidak pernah berkumpul kepada beliau ghadaun. Ghada itu makan siang, wala asyaun min khubzin wa lahmin illa ala dhafafin. Nabi itu tidak pernah makan siang terus makan malam, tak pernah. Gak pernah jumpa dia. Maksudnya kalau sudah makan siang mesti tidak makan malam. Kalau sudah makan malam mesti tidak makan siang. Gak pernah. Nabi kan makan apa namanya? Makan siang lah. Nabi makan siang. Kalau Nabi sudah makan siang, pasti tidak makan malam. Kalau nggak makan siang baru makan malam. Kalau tidak makan siang, malam. Kalau sudah makan malam, tidak makan siang. Pagi makan pagi. Kita Ambul 4 kali. Sejam sekali. Pegahat mana jagai Zat. Kita yang hadir di sini, siapa yang perutnya nggak buncit? Allah. Ambul. Siapa yang perutnya nggak buncit? Kayak ini sekarang. Kalau kita mau makan pagi, makan kan? Makan. Belum makan pun ini. Snack lagi. Nah. Pak siang makan snack, sore kemek. Yo. Pagi makan, siang makan, malam Makan. tambah lagi makanan ringan belum tidur. Indomie lah, cemilan lagi. Ini. Dan Nabi itu la yazma indahul khubzun wa lahmun fi ghada'in wal asa. Nabi itu tidak pernah makan ada roti ada daging itu nggak pernah. Berarti kan kalau kita ambil misal, kalau udah ada nasi aja. Kalau udah ada roti aja, nggak lagi nyari lauk. Aku curiga ketua panitia nih. Tidak lagi nyari lauk.
Illa idza kana indahul adiyab, kecuali Nabi kedatangan tamu. Faya jama'huma li azli, maka Nabi mendatangkan keduanya untuk tamu. Terakhir, kami tamu. Ada alasan. Kamu 3 hari cuma. Ini 10 hari. Nah, ambil sunahnya. Sunahnya pilih-pilih. Kemudian sahabat Nabi itu kalau makan nikmat itu banyak yang nangis. Kalau makanan mewah itu makan mewah, itu banyak nangis. Ya. Nanti ditanya. Siapa tahu itu pernah jawaban. Kalau dia apa semuanya, kita kami ngasih. Oke, berapa menit lagi? Masih lama. Apa nih lagi? 7 menit lagi. Enggak, saya nanti enggak Islam cepat. Pas nih 7 menit lagi. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Pas sekali kultum lagi. 7 menit lagi kan. Kemudian karena Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman dia orang kaya kan? Kami ulang lagi ya. Abdurrahman bin Auf orang kaya yang gagal miskin. Gagal miskin. Kita gagal gak ya? Abdurrahman bin Auf orang kaya yang gagal miskin. Cita-cita beliau miskin, gak pernah kecapean. Allah. Kita kaya. Semakin kuat keinginan beliau untuk miskin, semakin dikayakan oleh Allah. Gagal kayak. Itu Abdurrahman bin Auf ya. Keinginan beliau untuk miskin besar sekali, tapi tidak pernah kecapaian. Beliau selalu ingin jadi orang miskin, tetapi selalu dikayakan oleh Allah. Nggak bisa, pokoknya beliau nggak bisa miskin. Setiap mau niatnya miskin, kaya. Kan pernah suatu saat itu sahabat Nabi pergi berperang. Kan itu, sedangkan kurma wajib dipetik. Kalau kurma tidak dipetik akan gagal, Pak. Tapi ada perintah Nabi untuk berperang. Semua sahabat meninggalkan kurma yang ditunggu untuk dipetik karena ada perintah daripada Nabi, patuh dan taat kepada perintah Nabi. Ditinggalkan kurma tadi, udah pasti tidak panen. Begitu pulang sahabat itu dibeli semua yang hasil gagal panen yang kurma busuk tadi oleh Abdurrahman bin Auf supaya dia miskin. Belinya semua dengan harga nggak dikurangi. Bahkan ada mengatakan harganya dinaikkannya lagi. Dibelinya. Senang Abdurrahman bin Auf. Cak, miskin aku katanya. Habis saldo. Bahagia dia. Inilah anehnya sahabat dia. Bahagia dia. Masukkannya kurma tadi ke apa? Ke gudang, tidurlah nyaman dia. Pagi-pagi itu ketuk orang rumahnya. Waalaikumsalam. Kami pedagang daripada Syria. Kenapa kami dengar kurma yang ada di kota Madinah ini semuanya sudah Anda borong. Saya mau beli kurma itu 2 kali lipat harganya. Karena Syria itu kena wabah penyakit, obatnya kurma busuk. Coba gimana tuh? Sahabat Nabi itu kehidupannya gitu, aneh-aneh. Sehingga kejadian yang aneh kepada mereka itu, yang di luar nalar itu, membuat terbentuknya keyakinan mereka. Begitu sahabat Nabi itu kehidupannya aneh-aneh, asing-asing kehidupannya.
Ada lagi kehidupan. Dia jual apa? Jual apa namanya? Jual kebun. Dia jual kebun, jualnya kebun itu sama seorang. Dibeli kebun itu, maka dikerjailah. Dapat pula di kebun itu emas. Tertimbun di situ. Ih, apa ini? Apa-apaan ini katanya? Masa jual tanah dikasih emas katanya? Ini nggak betul nih. Bungkusnya emas itu pergi dia ke rumah yang tanah. Bang, ini nggak pas abang nih. Kenapa? Tidak sesuai perjanjian. Saya beli tanah, nggak beli emas. Enggak, aku jual tanah, saya isi-isinya. Nggak ada gitu janjinya bang. Aku hanya beli tanah. Enggak katanya. Pokoknya aku jual tanah sama isinya. Enggak, aku hanya beli tanah, nggak beli. Nggak ada kan? Bawa pelai. Nolak emas tadi. Ini kehidupan. Masrinya bahaya nih. Ampun. Akhirnya kan nggak bisa didamaikan. Masing-masing nggak mau. Begitulah mereka yang paham akan agama. Coba tes macam kita kan ada film. Tes macam kita ada film tuh kan. Di depan pemeriksaan. Kan itu, ada barang larangan. Kita kasih set. Dilempar-lemparkan barang yang dilarang itu kan. Karena kenapa? Akan ditanya. Itulah balon sedalan. Dalam Belanda. Akhirnya karena nggak bisa didamaikan lagi, udah bingung si hakim ini. Kau ada kina anak? Wadah. Kau ada? Kau anak apa? Aku anak perempuan. Kau? Udah, masih itu. Jadikan mahar nikah anak kalian. Wah, sepakat katanya. Lan tanalul birra. Juz 4 dari awal pernah baca enggak? Juz 4 kan? Lan kalau dalam bahasa Arab, kalau lan itu mustahil, enggak akan pernah terjadi. Berbeda dengan la. Kalau la itu masih ada kemungkinan. La urid saya enggak mau, kemungkinan dia akan mau nanti. Tapi kalau sudah katanya lan urid, enggak, kapan pun dia mau. Lan tanalul birra. Tidak akan pernah engkau sampai kepada kebaikan yang sempurna kecuali engkau mampu memberikan apa yang engkau cintai. Itu Itu dia. Tidak akan bisa mampu sampai kepada kesempurnaan kecuali mampu mengimpakkan apa yang kita cintai. Kalau kita mengimpakkan baju yang paling jelek yang kita miliki, itu hanya coba baju yang paling suka kita kasih, coba mau nggak? Enggak. Jadi akhirnya nggak mampu kita itu. Gak mesti saya punya tukang baca nggak mampu. Pas nggak bisa. Nggak mampu kita tuh. Cuman sebagai akhir kami sampaikan begini. Sahabat Nabi, penutup terakhirnya ya. Sahabat Nabi, kalau ada kurang dia 1% saja mengamalkan agama, pasti dia tidak selamat. Misalnya dia mengamalkan agama 90%, sudah diamalkannya agama. Sisa 10%, enggak diamalkannya 10% tuh, mesti akan gagal dia. Itu sahabat Nabi. Tapi kita di penghujung zaman ini 10% saja agama ini kita amalkan dan selamat kita. 10% aja, harta kita 10% kasih agama, dan selamat kita. Waktu kita 10% kasih agama, dan selamat kita. Wallahu a'lam. Begitulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Selesai ini kita salat Isra ya, dan mohon kepada